Pelatih Selangor FC tak percaya dibantai Persib Bandung 2-0 di GBLA. Kami tak mampu mengimbangi intensitas mereka. Malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA pada Kamis 23 Oktober 2025 menjadi saksi bisu bagaimana Persib Bandung tampil begitu dominan di hadapan puluhan ribu bobotoh yang memenuhi tribun biru. Dalam laga lanjutan AFC Champions League 2 2025, skuad asuhan Boyan Hodak sukses menumbangkan Selangor FC dengan skor meyakinkan 2-0. Hasil yang membuat pelatih Selangor, Tan Cheng Ho, tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Selangor FC datang ke Bandung dengan penuh percaya diri setelah di laga sebelumnya berhasil menahan imbang Incheon United di kandang sendiri. Namun kepercayaan diri itu langsung luluh lantak saat menghadapi permainan cepat, agresif, dan penuh determinasi dari Persib Bandung yang tampil seolah tanpa ampun. 2 gol Persib dicetak oleh David Da Silva pada menit ke-27 melalui sepakan terarah dari dalam kotak penalti serta Tom Hai di menit ke-68 lewat tendangan bebas melengkung yang tidak mampu dijangkau kiper Selangor Hairul Azhan Khalid. Kedua gol itu menjadi bukti superioritas Persib di semua lini, mulai dari pertahanan yang solid, lini tengah yang kreatif, hingga serangan yang mematikan. Sementara itu, Selangor FC nyaris tidak diberikan ruang untuk bernafas. Upaya serangan yang dibangun dari kaki Endrick Dos Santos dan Faisal Halim kerap kandas di tengah lapangan, terutama karena pressing ketat yang diterapkan trio lini tengah Persib, Mark Klok, Ivar Jenner, dan Tom Hai. Setelah peluit panjang dibunyikan, wajah-wajah kecewa tampak jelas di sisi Selangor FC. Tan Cheng Ho berdiri lama di tepi lapangan, menatap papan skor besar yang menampilkan angka 2-0, seolah tidak percaya dengan hasil akhir tersebut. Dalam konferensi pers usai laga, pelatih Selangor FC Tan Cheng Ho dengan nada pelan mengakui bahwa timnya benar-benar tidak mampu mengikuti tempo permainan Persib Bandung. Ia menyebut bahwa laga di GBLA menjadi pelajaran berharga bagi anak asuhnya. Saya harus jujur, Persib bermain di level yang berbeda malam ini. Kami kalah di semua aspek, kecepatan, organisasi, bahkan mentalitas. Kami tidak siap menghadapi tekanan dari 30.000 penonton yang membuat atmosfer luar biasa di stadion ini, ujar Cheng Ho dengan wajah datar. Pelatih berpengalaman asal Malaysia itu juga memuji Boyan Hodak yang disebutnya berhasil menerapkan sistem permainan yang sangat disiplin dan efektif. Menurutnya, Persib mampu menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan, sesuatu yang jarang terlihat di level kompetisi Asia Tenggara. Saya harus memberikan kredit kepada Boyan Hodak. Dia menyiapkan timnya dengan sangat matang. Persib tidak hanya mengandalkan individu, tetapi juga struktur permainan yang kuat. Kami mencoba menekan, tetapi setiap kali kami kehilangan bola, mereka langsung menghukum kami dengan serangan balik cepat, tambahnya. Cheng Ho juga mengakui ada sempat kehilangan fokus setelah kebobolan gol pertama. Ia menyebut gol David Da Silva menjadi titik balik yang membuat mental tim menurun. Setelah gol pertama, kami mencoba untuk bangkit tetapi justru kehilangan bentuk permainan. Saya pikir para pemain terlalu terkejut dengan agresivitas Persib. Mereka seperti tidak memberikan kesempatan sedikit pun, ucapnya. Sementara itu, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak tampil tenang namun tidak bisa menyembunyikan rasa puasnya atas hasil ini. Hodak yang juga pernah melatih klub Malaysia itu mengaku sudah mengantisipasi gaya permainan Selangor sejak jauh-jauh hari. Saya tahu bagaimana cara Selangor bermain. Mereka punya pemain cepat dan teknik bagus, tetapi kami sudah menyiapkan skema untuk menutup ruang dan menekan mereka di area tengah. Disiplin menjadi kunci, ujar Hodak usai pertandingan. Pelatih asal Kroasia itu juga menegaskan bahwa kemenangan ini bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari persiapan matang dan kerja keras tim selama seminggu penuh. Menurutnya, intensitas latihan Persib sebelum laga ini memang difokuskan untuk menghadapi tekanan dan kecepatan transisi Selangor. Kami berlatih sangat keras dalam hal transisi, terutama bagaimana tim bisa cepat kembali ke posisi setelah kehilangan bola. Saya senang karena semua pemain menjalankan instruksi dengan sempurna. Mereka layak mendapatkan kemenangan ini, tambah Hodak.
Hodak juga memberikan pujian khusus kepada para pemain tengahnya yang berhasil mendominasi jalannya pertandingan. Trio Hai, Klok, dan Jenner disebutnya sebagai fondasi permainan Persib yang sulit ditembus lawan. Mereka luar biasa. Tom Hai bermain dengan visi dan kontrol yang hebat. Klok menjaga keseimbangan, sementara Jenner menunjukkan kedewasaan dalam pengambilan keputusan. Ini lini tengah yang sangat kompak, puji Hodak. Salah satu bintang lapangan malam itu, Tom Hai, turut memberikan komentarnya. Gelandang asal Belanda itu tampil gemilang dengan satu gol indah dari tendangan bebas serta peran vital dalam mengatur tempo permainan. Kami tahu laga ini sangat penting. Selangor adalah tim bagus, tetapi kami ingin menunjukkan bahwa Persib juga punya kapasitas untuk bersaing di level Asia. Setiap pemain berjuang keras untuk itu, ujar Hai dengan senyum lebar. Pemain yang baru bergabung awal semester 2025 itu juga menegaskan bahwa kemenangan ini tidak membuat Persib berpuas diri. Kami masih punya banyak pertandingan di fase grup. Kemenangan ini penting, tetapi kami harus tetap fokus, tambahnya. Atmosfer Stadion GBLA malam itu memang luar biasa. Lebih dari 30.000 bobotoh memenuhi setiap sudut tribun dengan warna biru mendominasi. Chant, nyanyian, dan koreografi yang disiapkan komunitas Viking dan bobotoh Maung Bandung membuat suasana begitu megah dan menakutkan bagi tim Mumtaz. Beberapa pemain Selangor FC bahkan terlihat gugup saat laga baru dimulai. Kiper Khairul Azhan beberapa kali melakukan kesalahan umpan akibat tekanan dari tribun. Kapten Selangor, Brandon Gunn, mengaku bahwa suara gemuruh dari penonton membuat komunikasi antar pemain sulit dilakukan. Kami bahkan tidak bisa mendengar instruksi satu sama lain. Tekanan dari penonton benar-benar luar biasa, ujar Brandon usai laga. Kekalahan ini membuat Selangor FC tertahan di posisi 3 klasemen sementara, sedangkan Persib Bandung melesat ke puncak dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Situasi ini menambah beban bagi Tan Cheng Ho yang kini dituntut untuk segera memperbaiki performa tim jika ingin menjaga asa lolos ke fase berikutnya. Dari sisi taktikal, Persib menunjukkan kematangan permainan yang sulit ditandingi. Boyan Hodak memilih skema 4-2-3-1 dengan mengandalkan kecepatan di sayap serta kontrol penuh di lini tengah. Tom Hai ditempatkan sedikit lebih maju dari Klok dan Jenner untuk menekan build up lawan. Di sisi lain, Selangor yang bermain dengan formasi 4-3-3 gagal memanfaatkan kecepatan sayapnya. Kedua fullback Persib, Resaldi Hehanusa dan Nick Kuipers, tampil disiplin dalam menjaga area-area. Setiap kali Selangor mencoba melakukan overlap, serangan mereka langsung patah di area tengah akibat pressing ketat yang diterapkan para pemain Persib. Persib juga unggul dalam duel udara dan second ball. Statistik menunjukkan Persib memenangi 62% duel udara dan menguasai bola 54% sepanjang laga. Namun yang paling mencolok adalah efektivitas serangan. Dari 7 tembakan ke gawang, 4 diantaranya tepat sasaran dan 2 berbuah gol. Kekalahan ini menimbulkan banyak tanda tanya di kubu Selangor FC. Dalam beberapa laga terakhir, performa tim asal Malaysia itu cenderung inkonsisten. Beberapa pengamat di Malaysia menilai bahwa Tan Cheng Ho perlu melakukan rotasi dan memperkuat lini belakang yang tampak rapuh saat menghadapi tekanan tinggi. Ex-pemain Selangor Amri Yahya dalam wawancara dengan media Malaysia usai laga menyebut bahwa timnya kehilangan karakter. Selangor terlalu mudah panik ketika ditekan. Mereka kehilangan identitas permainan yang biasanya tenang dan sabar dalam membangun serangan. Lawan seperti Persib tidak bisa dilawan dengan ragu-ragu, ucapnya. Dengan 2 laga sisa di fase grup, Selangor harus segera bangkit jika tidak ingin tersingkir. Laga berikutnya melawan Persib di Shah Alam akan menjadi ujian besar. Publik Malaysia menanti apakah mereka bisa membalas kekalahan ini. Menutup konferensi pers, Boyan Hodak menyampaikan pesan yang tegas namun penuh kehati-hatian. Ia tidak mau para pemainnya terlena dengan kemenangan besar ini. Kami belum selesai. Ini baru 2 pertandingan, masih panjang perjalanan kami. Tetapi saya percaya dengan kerja keras seperti ini, kami bisa melangkah lebih jauh, katanya. Hodak menambahkan bahwa kemenangan ini menjadi motivasi besar bagi tim untuk terus menjaga konsistensi di kompetisi domestik maupun Asia. Ia menyebut kemenangan atas Selangor sebagai hasil yang menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia kini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Sepak bola Indonesia terus berkembang. Kemenangan ini menunjukkan kualitas pemain lokal kita. Mereka bermain tanpa takut, bahkan melawan tim-tim yang punya pengalaman di level Asia, tutupnya.
Laga Persib Bandung Selangor FC di Stadion GBLA malam itu bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi simbol bagaimana klub Indonesia kini mampu bersaing di level regional. Bagi Persib, kemenangan 2-0 ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan mereka di AFC Champions League 2 2025. Sementara bagi Selangor FC, kekalahan ini menjadi tamparan hardas yang memaksa mereka untuk menata ulang strategi. Seperti yang diucapkan Tan Cheng Ho di akhir wawancara, kami kalah dari tim yang lebih siap, tetapi kami tidak akan menyerah. Kami akan belajar dari kekalahan ini dan mencoba membalas di sah alam. Malam itu GBLA bergetar, Bandung bersorak, dan Persib Bandung kembali menegaskan diri sebagai salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara.